Halo, selamat siang pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan kembali menggelar debat ketiga untuk calon presiden pada hari Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Belajar dari pengalaman debat pertama dan debat kedua, KPU RI telah menyiapkan sejumlah perubahan aturan, mulai dari penggunaan podium, metode debat hingga penggunaan singkatan. Informasi ini kami hadirkan dalam kabar pemilu. Bersama saya Sira Safira. Pengurus PDI Perjuangan Solo memprotes surat suara yang dipakai dalam simulasi pemungutan suara yang diberikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam surat suara Pilpres tersebut hanya ada 2 kolom pasangan Capres-Cawapres yang dinilai merugikan pasangan nomor urut 3. Simulasi pemungutan suara yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di Solo, Jawa Tengah menuai protes. Pasalnya surat suara pemilihan presiden yang digunakan dalam simulasi tersebut hanya berisi 2 pasangan calon. Liaison Officer PDIP Solo YF Sukasno menyebut surat suara Pilpres yang dipakai simulasi oleh KPU menyesatkan. Pasalnya surat suara yang dipakai dalam simulasi hanya ada 2 kolom, harusnya 3 kolom. Selain itu, kertas suara yang hanya 2 kolom tersebut jelas membuat bingung pemilih dan merugikan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Padahal adanya simulasi seharusnya memudahkan, bukan menyusahkan apalagi membuat bingung. Nah, tapi walaupun begitu saya sampaikan ke tetangga yang umurnya 68 tahun, saya minta komentarnya, Bu, besok kartu suara Pilpres itu kecil, hanya kecil, kalau dibuka hanya sekian. Pilih mana jenengan? Nah, dia menjawab, loh kok tidak ada fotonya yang rambut putih? Nah, saya jawab, niki namung contoh, ini hanya contoh Bu. Oh lah kalau contoh dihitung 1, 2, loh kok nomor 3 nggak ada. Jadi pemahamannya mereka itu nomor 3. Akibat permasalahan ini, PDIP Solo melayangkan protes dan meminta untuk dilakukan simulasi ulang dengan surat suara Pilpres 3 kolom. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ormas Kongres Pemuda Indonesia membuat laporan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP hari ini. Laporan itu terkait pemanggilan Bawaslu Kota Jakarta Pusat terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bernuansa politis. Organisasi Kemasyarakatan Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Bawaslu Kota Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada Kamis siang 4 Januari 2024. Kuasa Hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Raumadoni mempermasalahkan pemanggilan yang dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Pusat kepada Gibran Rakabuming Raka terkait bagi-bagi susu yang dilakukan di area Car Free Day akhir Desember 2023 lalu. Padahal Bawaslu Pusat disebutkan telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam kegiatan tersebut. Bawaslu RI ya pada tanggal 28 Desember 2023 telah menyampaikan ya bahwasanya tidak ada pelanggaran pemilu di acara Car Free Day yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming. Nah, anehnya lagi ini sudah dinyatakan oleh Bawaslu RI, akan tetapi kasus yang masalah Car Free Day ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak? Sebelumnya, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran mempertanyakan langkah Bawaslu Kota Jakarta Pusat yang dianggap berseberangan dengan Bawaslu RI yang sudah menetapkan aksi Gibran bagi-bagi susu bukanlah tindak pidana pemilu. Ya kami mempertanyakan, ya kan, bagaimana mungkin perkara yang sudah tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dianggap selesai karena alasannya tidak memenuhi unsur pelanggaran undang-undang pemilu, tiba-tiba dijadikan alasan oleh Bawaslu
Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, untuk memanggil calon wakil presiden kami. Karena setahu saya, selama saya beraktivitas sebagai advokat di bidang kepemiluan, nggak ada istilahnya fakta-fakta baru dalam proses pemeriksaan di Bawaslu. Kayak novum itu nggak ada. Selain itu, terkait dengan surat pemanggilan yang juga beredar di jagat maya, pihak TKN menilai terjadi ketidakprofesionalan menyangkut tahun pemanggilan di surat tersebut. Diketahui, dalam surat pemanggilan itu, undangan klarifikasi tertulis Selasa 2 Januari 2023 dan bukan tahun ini 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bagi-bagi bantuan sosial atau bansos kembali menjadi polemik menjelang pelaksanaan Pilpres 2024. Adanya sejumlah pihak yang mengklaim kredit dari pembagian bansos dituding sebagai upaya politisasi bansos untuk mendulang suara pada pemilu mendatang. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, pembagian bantuan sosial mulai menuai polemik dari sejumlah koalisi calon presiden dan wakil presiden 2024. Pembagian bansos jelang Pilpres disinyalir syarat dengan kepentingan politik pihak tertentu. Meski akan merugikan masyarakat, usulan untuk menunda pembagian bansos pun mengemuka. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menolak adanya pembagian bansos jika terdapat unsur politisasi yang menungganginya. Yang saya tolak adalah pembagian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi saya minta bansos tetap diberikan secepat-cepatnya sesuai dengan rencana yang memang sudah dianggarkan oleh DPR dan Politisasi bansos jelang pemilu ini ditanggapi berbeda oleh 3 kubu pasangan calon presiden. Meski pembagian bansos harus tetap berlanjut, langkah pengawasan hendaknya diperketat demi netralitas menjelang pemilu. Bahwa itu bukanlah kebaikan presiden, bukan kebaikan personal presiden, tetapi itu adalah uang rakyat yang harusnya memang menjadi hak rakyat. Bagi kami, selagi tidak dipolitisasi itu memang sah-sah saja, tetapi kami melihat bahwa bansos ini berpotensi. Ya, apalagi Pak Zulhas sudah bicara bahwa ini berkat kebaikan Pak Jokowi, maka kami ingin memberitahu kepada rakyat Indonesia bahwa bansos itu adalah hak Anda, hak rakyat. Semuanya itu adalah kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebaikan seseorang pemimpin. Maksudnya bukan penundaan. Jangan sampai bansos ini kemudian menjadi polemik dan pada akhirnya dalam kondisi pemilu ini malah membuat Pilpres tidak sehat. Itu yang sebetulnya intinya. Kalau soal kita nggak konsen pada soal penundaan, tapi soal polemik yang terus menerus. Apalagi misalnya salah seorang ketua partai itu dalam pembagian bahkan ngomongnya ini bansos dari siapa gitu kan. Itu kan menjadikan bansos ini akhirnya menjadi polemik. Ada narasi-narasi negatif dari luar yang menyatakan negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir. Loh, ini ada bansos sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan Pak Jokowi yang menyatakan kami itu hadir untuk membantu rakyat, kami hadir bersama dengan rakyat. Jadi intinya bahwa TKN tetap tunduk patuh pada aturan konstitusi, tidak ada politisasi dalam bansos. Yang kita inginkan, bansos jangan disandra untuk kepentingan politik tertentu. Justru bansos ini adalah hak rakyat yang harus tetap disalurkan sesuai dengan timetable dari pemerintah. Menjelang pencoblosan pada Februari mendatang, pemerintah memang mulai gencar membagikan berbagai bentuk bansos di awal tahun. Selain pembagian bansos rutin seperti program Keluarga Harapan atau bantuan pangan non-tunai, sejumlah program baru seperti program BLT El Nino justru diluncurkan jelang pemilu. Tim TV One mengabarkan.
Jelang pelaksanaan debat ketiga pada hari Minggu esok, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI terus melakukan sejumlah persiapan terakhir. Setelah melalui debat perdana untuk masing-masing calon presiden dan juga calon wakil presiden, KPU RI akan kembali menggelar debat ketiga untuk calon presiden pada hari Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Belajar dari pengalaman debat pertama dan debat kedua, KPU RI telah menyiapkan sejumlah perubahan aturan, mulai dari penggunaan podium, metode debat, hingga penggunaan singkatan. Selain itu, KPU juga akan memutus protes yang disampaikan kubu calon presiden yang mempertanyakan hadirnya dua panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan. KPU RI akan kembali menggelar debat ketiga untuk calon presiden pada hari Minggu 7 Januari 2024 esok. Lalu seperti apa sejumlah persiapan yang tengah dilakukan KPU RI? Ada rekan kami Herlinda Febiola yang akan mengabarkan kepada Anda. Herlinda, ada sejumlah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU? Ya, selamat siang menjelang sore, Tisa dan juga pemirsa. Hari ini KPU RI menggelar konferensi pers di ruang media center gedung KPU. Namun konferensi pers yang awalnya dijadwalkan pada pukul 2 siang hari ini masih nampak belum dimulai, dan juga pihak dari KPU RI seperti Ketua Umum yaitu Hasyim Asyari beserta dengan jajaran anggota KPU masih belum terlihat memadati atau mendatangi area media center. Padahal awak media sudah cukup memadati area KPU RI untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam konferensi pers hari ini, mengingat konferensi hari ini akan membahas seputar persiapan dari debat Capres ketiga yang dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2024 mendatang. Adapun tema yang dibahas dalam debat Capres berikutnya yaitu mengenai tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kami masih akan terus memantau nanti hingga konferensi dimulai maupun hingga selesai apa saja yang akan dibahas dalam poin-poin konferensi hari ini, mengingat memang cukup banyak kritik dan saran yang masuk kepada KPU RI tentang debat sebelumnya, seperti penggunaan kata singkatan, lalu panelis yang berasal dari Unhan, dan juga beberapa hal-hal pro dan kontra yang hadir di kalangan masyarakat. Kami masih akan terus memantau jalannya konferensi hari ini untuk mengetahui poin-poin pembahasan yang disiapkan oleh KPU RI. Adakah persiapan atau perubahan terkait bagaimana debat Capres berikutnya? Dan sebagai informasi tambahan, pemirsa, saya ingatkan kembali, harap catat jadwal debat Capres berikutnya, yaitu di hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 di gedung, maksud saya di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, Tisa. Herlinda Febiola, informasi langsung dari kantor KPU RI Jakarta. Pemirsa, informasi terbaru dari kegiatan para calon presiden akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Ciamis, Jawa Barat. Anies bertemu ribuan orang dan menggelar orasi kebangsaan dengan tema Gerak Bersama, menjangkau semua, aminkan Ciamis. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya ketika tiba di gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat. Pendukung Anies berdesakan untuk bisa foto bersama Anies. Selain istri Anies, kampanye Anies kali ini dihadiri sejumlah petinggi partai koalisi seperti Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Agar memilih pasangan Anies Cak Imin untuk perubahan ekonomi yang murah dan reformasi hukum. Anies Presiden! Semangat untuk perubahan di masa itu, ketika kita mengatakan praktek korupsi dibiarkan longgar, dan sekarang sudah mulai banyak yang menyadari, ya, perubahan itu bukan cuma soal ekonomi, perubahan itu adalah mengembalikan marwah
kehidupan bernegara di Republik ini. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanye di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri undangan diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Gedung Dewan Pers Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bicara mulai dari soal ekonomi hingga kebangsaan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memenuhi undangan diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Jakarta. Ada banyak hal yang dibicarakan Prabowo Subianto dalam diskusi ini, mulai dari kebangsaan hingga soal ekonomi kerakyatan. Dalam diskusi ini, Prabowo Subianto juga menyampaikan 3 program unggulan Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein susu. Program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Kemampuan dan prestasi akademis generasi penerus kita. Ketiga, menyerap hasil produksi pertanian rakyat kita sendiri. Menurut Prabowo, 3 program yang disampaikannya tersebut sebagai jawaban menuju Indonesia Emas 2045 yang sudah melalui penelitian ilmiah dan objektif. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Firdaus, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turun ke sawah untuk menyerap aspirasi dari petani di Blora, Jawa Tengah. Untuk menopang kehidupan petani, calon Presiden Ganjar ini menjanjikan program kartu tani jika nanti terpilih menjadi presiden. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ganjar yang turun langsung ke sawah tampak disambut antusias oleh para petani. Bersama para petani desa, Ganjar ikut menabur pupuk. Selain menabur pupuk, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berbincang dan bersenda gurau dengan para petani. Bahkan beberapa warga yang hadir juga terus meneriaki nama Ganjar Pranowo. Di hadapan para petani, Ganjar menjanjikan program kartu tani jika nantinya ia terpilih menjadi presiden. Kenapa kok saya buat kartu tani? Agar kita tahu bahwa petani kita itu datanya bisa dibaca. Siapa yang punya lahan di bawah 2 hektar lah panjenengan ini. Siapa yang buruh tani? Ya panjenengan. Siapa yang dapat pupuk subsidi? Ya panjenengan ini. Seusai melakukan dialog bersama ribuan petani, mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian melanjutkan kegiatan dengan menghadiri pertemuan dengan caleg, tim pemenangan daerah, dan relawan milenial di rumah relawan. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 hari menjelang debat ketiga calon presiden, apa saja agenda dari masing-masing kandidat? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, memasuki hari ke-38 masa kampanye Capres dan Cawapres, ketiga pasangan calon ini mengisi jadwal kampanye dengan beragam kegiatan untuk mendapatkan dukungan suara. Ada Muhaimin Iskandar yang mengunjungi pondok pesantren, kemudian calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memenuhi undangan Dewan Pers dan juga menjalankan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bertemu dengan Uskup Agung Jakarta. Untuk informasi terlebih dahulu kita akan menuju ke Garut. Bagaimana dengan informasi dari kegiatan Caimin? Baik. Bisa saya sampaikan bahwa memang
Muhaimin Iskandar yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 1 sudah beberapa hari ini berkampanye atau berkeliling safari politik di wilayah Garut, Jawa Barat, di mana sejak hari Rabu malam Caimin menyambangi muda-mudi atau kaum milenial, dan pada hari Kamis pagi kemarin Caimin juga menyambangi pondok pesantren dan ribuan ulama ke Garut. Kemudian hari ini, hari terakhir Caimin kampanye terbuka di Garut atau safari politik di Garut, menyambangi ribuan tukang cukur atau kelompok pangkas rambut yang memang terkenal asli dari Garut. Dan memang Caimin juga sempat menyempatkan diri untuk melakukan potong rambut di Situ Bagendit, di mana wilayah ini merupakan wilayah paling eksklusif, di mana Caimin menikmati pemandangan bersama relawan dan tim pemenangan dia di Garut. Selain menemui kelompok pangkas rambut di Garut, hari ini Caimin juga menyambangi para pengusaha sentra pengrajin kulit di wilayah Sukaregang, Garut. Dia menemui para pengusaha kulit dan menyampaikan janji-janji politiknya apabila dia memang terpilih menjadi wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan, yaitu nomor 1, akan mensejahterakan kaum pengusaha dan pedagang-pedagang yang memang saat ini di Garut sangat banjiri oleh para pedagang dan pengusaha-pengusaha lokal. Dan selain itu, Caimin juga sempat melakukan pelesetannya saat ia mencukur rambut di Situ Bagendit, di mana ia melontarkan kata-kata bahwa saat ia dipotong rambut, ia menyampaikan bahwa yang digunduli itu adalah rambut, bukan hutan. Itu merupakan sinyal-sinyal atau sindiran-sindiran cawapres ini kepada apakah kepada pihak tertentu atau bukan, tapi yang pasti tadi saya ingin melontarkan hal tersebut. Demikian, Sira. Baik, Taufik Hidayah, informasi langsung dari Garut, Jawa Barat mengenai kegiatan dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Lalu bagaimana dengan kegiatan saat ini di kantor Kementerian Pertahanan, di mana Capres Prabowo Subianto tengah melakukan aktivitasnya? Shena. Ya, Syira dan juga pemirsa, pada hari ini Prabowo Subianto masih melaksanakan kegiatan dinas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Capres nomor urut 2 ini tidak melaksanakan kegiatan kampanyenya pada tanggal 5 Januari 2024 ini. Ini pun bersamaan dengan pasangannya, yaitu Gibran Rakabuming, yang pada hari ini pun masih sibuk menjalani kegiatan dinas untuk menjadi wali kota Solo. Adapun Prabowo Subianto terakhir melakukan kegiatan kampanyenya ini pada tanggal 2 Januari 2024, di mana Prabowo Subianto kemarin menghadiri acara Ikatan Alumni dan Santri Pesantren Zainul Hasan, di mana Pesantren Zainul Hasan ini berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke pesantren tersebut untuk mempererat tali silaturahmi antar santri dan juga tokoh agama. Dan pada beberapa hari ke depan pun Prabowo Subianto masih akan melakukan kegiatan kampanye yang juga sebelum nantinya akan menghadapi Pilpres di tanggal 14 Februari 2024. Demikian, Syira. Baik, terima kasih Shena Damayana, informasi langsung dari kantor Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, tengah beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ada Faris Noval yang akan mengabarkan bagaimana dengan kegiatan dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, yang bertemu dengan Uskup Agung di Gereja Katedral. Faris. Baik, selamat siang Sira, Safira, dan juga pemirsa. Ini baru saja calon wakil presiden nomor urut 3 menghadiri acara syukur awal tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang berlokasi di Geraha Oikomene, Salemba, Jakarta Pusat, di mana acara dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Dan tadi Mahfud MD memberikan sambutan ini, Sira, tentang bagaimana indahnya bertoleransi agama antar sesama umat manusia di Indonesia, dan juga ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadinya pecah belah dalam perbedaan pilihan di Pilpres ataupun pemilu 2024 mendatang, baik itu di lingkungan dari keluarga,
teman-teman, di lingkungan tetangga, dan juga di lingkungan kantor atau tempat kerja. Dan tadi juga tempat ditanyakan oleh rekan media mengenai isu-isu politik terkini. Dan ia enggan menjawab karena memang ia hanya fokus menjawab mengenai agenda siang ini saja di Geraha Oikomene Salemba, Jakarta Pusat. Dan turut hadir juga selain Mahfud MD ada Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan juga ada penampilan maksud kami dari artis ternama Once Mekel di agenda siang tadi. Dan agenda selanjutnya dari Mahfud MD yakni langsung terbang menuju Demak karena ia akan menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia di Demak pukul 19 sampai pukul 21 malam nanti waktu Indonesia Barat di lapangan sepak bola Prampelan, Demak, Jawa Tengah. Dan jika kita mengacu pada jadwal yang saya terima, Mahfud MD akan segera kembali ke Jakarta pada malam ini juga, tepatnya pukul 21.30 atau pukul 22 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan dengan agenda di Demak, Jawa Tengah. Sementara demikian, Sira, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faris Naufal, informasi langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pulang kampung ke Solo dan mengajak dua cucunya, Jan Etes dan Lalembah Mana, main di Mall Solo. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pulang kampung ke Solo dan mengajak dua cucunya, Jan Etes dan Lalembah Mana, main di Mall Solo. Kedatangan Jokowi di mall mengejutkan pengunjung yang antri bersalaman dan berfoto dengan Presiden. Mengenakan baju kuning, Jokowi turun dari mobil bersama dua cucunya, Jan Etes dan Lembah Mana. Dari lobi mall, Jokowi langsung berjalan ke lantai 3 di bagian mainan anak-anak. Kedatangan Jokowi disambut pengunjung yang antusias ingin bersalaman dan foto bersama. Banyaknya warga membuat Pas Pampres meningkatkan penjagaannya. Satu persatu akses dibuka ketika Jokowi menunjuk warga yang akan mendekatinya. Oh, dari Pak Jokowi? Iya. Ya. Dilihatin, Mas. Oh, balik gitu. Oh. Seneng nggak, Mas? Seneng banget. Warga mana jenengan? Salatiga. Ini memang main ke sini ya? Iya. Terus nggak sengaja? Iya. Nggak sengaja. Jadi seneng banget. Nggak sabar buat. Rencananya tadi fotonya mau diapain tuh? Jadiin SG. Tadi dipanggil apa gimana? Dipanggil, ditunjuk. Pada liburan panjang tahun baru ini, Jokowi menghabiskan malam pergantian tahun di Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, putra dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni Alam Ganjar dan Muhammad Ikhwan Zain, bertemu di Yogyakarta. Keduanya kompak nongkrong bareng dan ngobrol santai sambil makan sate. Kedekatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menurun hingga ke anak-anaknya. Alam Ganjar yang merupakan putra Ganjar Pranowo serta putra Mahfud MD Muhammad Ikhwan Zain atau Dr. Wawan bertemu di salah satu warung makan di kawasan Depok, Sleman. Meski baru pertama kali bertemu, keduanya nampak akrab dan sesekali bercanda. Mereka juga membicarakan terkait banyak hal, termasuk soal politik. Ini jalin hubungan baik sih, karena eman-eman kan masa udah sedekat ini antara bapak sama bapak, tapi saya sama Saudara Wawan, sama Rina, sama Sican belum pernah ngobrol bareng gitu ya. Suatu-suatunya gitu. Sebelumnya memang belum pernah bertemu ya? Pernah ketemu tapi belum sempat yang ngobrol bareng gitu. Cuma di satu event sama, tapi yang nongkrong kayak gini belum pernah. Pesan pertama nih, kan pertama kali ya ngobrol sama, kira-kira seperti apa nih? Anak muda yang asik, sopan, ramah, dan keren, ide-idenya luar biasa. Tadi kami ngobrol ternyata alat. Pertemuan keduanya juga diselingi dengan menikmati hidangan sate bakar.
Kehadiran dua putra capres-cawapres tersebut sempat menarik perhatian pengunjung untuk meminta foto bersama. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan para pendukung calon presiden untuk menarik simpati para pemilih. Selain deklarasi dan konsolidasi, relawan juga menggelar perlombaan ekspor untuk menarik kaum muda. Relawan milenial Ganjar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggelar turnamen e-sport Mobile Legends MLBB ala milenial Ganjar. Turnamen game Mobile Legends ini diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Goa. Pagelaran turnamen game e-sport ini adalah salah satu bentuk perhatian para pendukung Ganjar Pranowo dalam mendengarkan aspirasi dari kalangan milenial khususnya di Kabupaten Goa. Melalui turnamen ini diharapkan kaum muda memiliki wadah untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menyalurkan bakat dan keterampilannya di bidang game online. Ratusan relawan pendukung paslon Prabowo Gibran yang tergabung dalam Prabowo Gibran Sukses atau Progres 08 membagikan 504 susu kotak kepada anak-anak di Jalan Swadaya, Manggarai, Jakarta. Anak-anak yang mengetahui adanya pembagian susu kotak langsung antusias berlarian dan mengambil susu kotak yang dibagikan. Pembagian susu kotak yang dilakukan para relawan pendukung Prabowo Gibran tidak hanya di jalan, namun pembagian susu kotak juga dibagikan dari rumah ke rumah yang mempunyai anak-anak. Menurut Ketua Progres 08, pembagian susu kotak kepada anak-anak dan warga merupakan program yang dicanangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor 2. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Memasuki masa kampanye hari ke-38, Mahfud MD bersilaturahmi dengan Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo sebagai Menko Polhukam, sedangkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi makam Syekhuna Badruzaman di Pondok Pesantren Al-Falah Biru, Garut, Jawa Barat, memohon doa dan restu dalam berkontestasi di Pilpres 2024. Sambil bersilaturahmi, Cak Imin memohon doa dan dukungan pada pemilu 2024 bulan depan. Ia juga mendoakan Ponpes Al-Falah Biru dapat berkembang dengan meneruskan ajaran-ajaran Syekhuna Badruzaman. Ponpes Al-Falah Biru merupakan titik kampanye terbuka terakhir Cak Imin di Garut pada hari ke-38 kampanye Pilpres 2024. Memasuki masa kampanye hari ke-38, Mahfud MD bersilaturahmi dengan Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo sebagai Menko Polhukam. Disambut Sekjen Keuskupan Agung Jakarta Romo Adi Prasojo, pertemuan Mahfud dengan Monsinyur Suharyo bersifat tertutup dan berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Agenda tersebut merupakan pertemuan silaturahmi lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan pada malam Natal dan Tahun Baru antara Mahfud MD dan Monsinyur Suharyo. Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu kader dan simpatisan Partai Demokrat di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pidatonya, SBY meminta agar kadernya benar-benar terjun ke masyarakat untuk mengetahui keluh kesah serta penderitaan warga. Tidak hanya itu, SBY juga berharap dalam debat para capres-cawapres tidak berjanji yang muluk-muluk, sehingga jika terpilih nanti bisa diwujudkan. Pemirsa, perbincangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan bocah bernama Edmund Gultom yang hafal Pancasila jadi sorotan di media sosial. Pasalnya, saat bicara hadiah, Megawati menyebut tak ingin sepeda selalu menjadi hadiahnya. Pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan bocah Edmund Gultom terjadi saat Megawati masuk gedung high-end untuk Partai TPN Ganjar Mahfud. Megawati disambut Capres Ganjar dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ketiganya berbincang dengan Edmund yang hafal dengan sila Pancasila. Saat disebut hadiah, Megawati menyatakan jangan hadiah sepeda terus.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandar Lampung menemukan sejumlah kotak suara pemilu 2024 dalam kondisi rusak saat perakitan. Beberapa kotak suara pemilu 2024 yang diterima KPU Bandar Lampung mengalami kerusakan. Hal itu diketahui saat dilakukan perakitan kotak suara. Kerusakan kotak suara berbahan kardus tersebut diantaranya sobek dan sebagian tidak bisa ditutup rapat. Agar tetap bisa digunakan nantinya, kotak suara yang rusak diperbaiki dengan cara dilakban dan dilekatkan dengan kabel tis. Total kotak suara yang diterima KPU Bandar Lampung yakni sebanyak 14.440 kotak suara untuk kebutuhan di 2.880 TPS. Hingga saat ini perakitan kotak suara baru mencapai 25%. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri.